Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya mau baca absen dulu, nanti yang kesulitan bilang hadir menghadirkan temannya ya. Dari Agnia, ada Agnia? Ada Syarifah? Ada ya? Hadir Ustaz. Kalau ada dikasih tahu ada, gitu ya, nggak harus ini. Sarifah Agnia ada di situ. Nah, itu tolong yang ketua kelas atau apa melihat ya, kalau temannya ada dikasih tahu aja. Hadir Ustaz, ada di samping saya. Hadir Ustaz, ada di depan pintu, itu boleh. Arum tadi kayaknya ada ya, Arum ya. Hadir Ustaz. Mutmainah Hadir Nurul Ustaz. Amanah ada. Zahra Kumaira ada. Zahra Humaira ada. Oke, belum ada ya. Miftahul Khairiyah Mutakin ada. Miftahul Khairiyah Hadir Ustaz. ya. Kalau ada kasih tahu aja, hadir Ustaz, hadir Ustaz. Enggak harus ini dipanggil lari-lari gitu. Salma Amalia. Salma Marido Amalia. Ustaz. Oh, Marido ya. Salwa Azahra. Oh iya, kasih tahu ya, tolong ya, Arum atau Alia kasih tahu saya kalau ada. Dea Sabila. Hadir Ustaz. Oke. Aku. Najwa. Najwa nggak ada. Inayatus Sifa. Wujud Ustaz. Oh iya, Mujud. Hadir Nah, Ustaz. silakan ya. Tolong Arum sama Alia, petugas upacara, dilihat siapa yang ada, nanti bilang hadiroh aja. Hadiroh Ustaz, apa? Maujudah gitu ya. Nggak harus nanti teriak-teriakan. Alfiana Karima ada? Wujud Ustaz. Oke. Kafana El Kafi. Marido Ustaz. Oh iya. Irana Marsha, Iren. Marido Ustaz. Miftahul Khairiyah. Hadir. Oke. Siti Madinah. Siti Madinah. Gak ada. Masih di Madinah bagaimana nih? Nararia. Biasanya ada. Wujud Ustaz. Ada ya? Halo, ada? Yudinta Bintang. Hadir Ustaz. Wujud. Anis Hanun. Wujud Oke. Ustaz. Witka Aulia. Hadir Ustaz. Wujud. Luna Ravenska. Marido Ustaz. Oh, sakit. Ilma Amalia. Ada ya? Wujud Ustaz. Wujud. Oke. Afra tadi ada kayaknya. Hadir Ustaz. Oke. Azahra, tadi kayaknya ada Azahra. Ada ya Azahra ya. Hanifah Nadwa. Oke. Aisyah Nuraini. Oke. Terus Novalia. Ada Novalia? Wujud Ustaz. Wujud. Delin. Ada nggak? Delin? Delin tahu Delin di mana? Oh iya, masih beli jajan, nanti kasih tahu ya kalau hadir. Ulfi atau Solehah? Ulfi. Masih ini? Nabila Najma?
Najib. Ya ada tadi kayaknya. Nggak ada. Mahita, ada Mahita tadi. Ada ya? Maujud, Ustaz. Maujud. Oke, Sifa Salsabila. Ada ya Maujud, Sifa ya? Ustaz. Oke. Gendis Salwa tadi ada kayaknya. Maujud, Ustaz. Alia Hafsah ada ya? Hadirah. Azahra Khairunisa Susanti ada? Oh, masih nyari jajan, nanti kasih tahu ya. Sanaila. Maujud, Ustaz. Maujud. Oke. Baik, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membaca ya apa namanya tentang apa buku ya, konsep manusia, Al Insanu fil Quran. Ustaz Zara Hadira. Siapa tuh? Zahra siapa? Tahu ini si Jakul udah ngirim link. Zahra siapa? Nanti aja ya. Hadiroh setelah nanti. Soalnya kita mau baca. Ya, baik. Teman-teman sekalian, kita hari ini Zara Humaira. Oh iya, Sukron. Ya, nanti kita absen lagi lah. Ya, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kuliah online kita perdana ya untuk bikin arsip ya. Saya rasa bagus juga kita melakukan ini. Kemarin saya mohon maaf karena ada kegiatan wisuda wisuda anak TK sih sebenarnya. Gak ini amat, tapi ya gimana lagi, soalnya ibunya lagi sibuk. Dan hari ini juga banyak kegiatan di kampus, ada Milad Unida dan geladi-geladi pagi ini tadi sudah selesai, alhamdulillah. Gimana kemarin reuninya? Teman-teman ikut reuni alumni nggak? Ikut ya? Ikut. Jajannya Ikut ya, Ustaz. Banyak jajan-jajannya makanan kita itu. kenyang. Kemarin istri saya juga ikut, katanya ramai sekali, ya Allah. Kok bisa ramai segitu tuh? Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita hari ini akan membaca Ustaz, mana buku. bukan? Ya, judulnya Al Insan fil Quran, karangan Abbas Mahmud Al-Aqad. Ini buku ini sebenarnya cukup lama ya, tahun 2005. Tapi aslinya tahun berapa gitu aslinya, udah lama. Lebih lama dari 2005. Ini aja cetakan keempat. Ya. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh penerbit Nahdlatul Misr di Mesir ya. Bukan Surabaya, Solo atau Jogja, bukan, tapi ini Mesir ya. Nah, kita akan melihat daftar isinya dulu ya. Dalam buku ini itu kita melihat ada beberapa bagian yang penting di sini ya. Jadi ada dua bagian yang penting dalam buku ini. Pertama adalah Al-Insan fil Quran. Apa aja sih sebenarnya manusia itu dalam Al-Quran? Apakah sebagai apa? Ada sebagai al-makhluk al-mas'ul, sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Ada al-kain al-mukallaf, ada makhluk yang mendapat mukallaf itu apa ya? Kewajiban. Ada roh wa jasad, nah, jelas. Ada an-nafas, ada al-amanah, ya, ada at-taklif wal hurriyah. Ya, terus manusia itu al-insan ka usra wahidah, al-insan Adam ya. Baru selanjutnya al-insan fi madhabil ilmi wal fikr ya. Jadi nanti antum bisa melihat di sini ya, umrul insan, gimana sih manusia itu kayak apa sebenarnya, peradabannya selama apa. Al-insan wa madhabut tatawur. Wah, madhab tatawur ini apa kira-kira nih? Madhabut tatawur adalah aliran evolusionisme, evolusi. Ya, jadi manusia ini apakah makhluk Tuhan atau apakah makhluk yang berevolusi? Nah, itu kan pertanyaannya menarik. Apakah dulu nenek moyangnya Nararia ini bukan manusia atau manusia dari Nabi Adam? Apakah nenek moyangnya Afra ini dulu apa atau manusia? Ya kan, ini yang dibahas dalam madhabut tatawur. Kita kan sering dengar tuh ya, di barat ada madhabut tatawur. Madhabut tatawur itu evolusionisme. Jadi evolusi, seolah-olah manusia itu hasil evolusi
dari makhluk yang lebih rendah. Nah, itu tentu kita tidak bisa sepakat itu dalam Islam. Tapi selain daripada itu, at-tatawur qabla madhabit tatawur. Jadi apakah sebenarnya ada terjadi perubahan kehidupan manusia? Nah, ini soal lain lagi. Kalau tadi kan evolusionisme itu ada yang menyatakan bahwa manusia ini berevolusi. Jadi dari makhluk yang lebih rendah ke manusia sebagai makhluk yang paling tinggi. Nah, ternyata zaman dulu juga sudah ada pemikiran-pemikiran yang serupa. Ya, namun berbeda. Ada lagi tuh madhabun nusyu' fil gharb. Ya, madhabun nusyu' itu apa ya? Nusyu' itu dari nasy'ah atau naturalism, ya kan? Ya bisa dibilang naturalism, bisa dibilang apa ya? Orang bilangnya, ada yang bilang determinism, cuman saya agak lupa ini sebenarnya terjemahan yang tepat apa itu. Itu bisa kita Google ya, madhabun nusyu'. Soalnya ini bahasanya bahasa Mesir. Jadi kita kadang-kadang madhabun nusyu' ini apa sebenarnya? Ya, apa namanya, materialisme. Oh iya, dari materialisme. Ya, jadi madhabun nusyu' itu materialisme. Oh ini Siti Medina, oke. Nah itu tadi kita bicarakan ya. Madhabut tatawur, wah ini ada evolusi itu banyak sekali areanya. Ada lagi ad-din wa madhabu Darwin. Wah ini ada apa namanya, evolusi Darwin. Silsilatul khalqi al-udma. Wah ini ada perubahan-perubahan evolusi makhluk hidup. Nah jadi ini banyak sekali bagaimana manusia itu dimaknai dalam peradaban-peradaban dulu maupun sekarang, serta peradaban Islam. Kalau ini tentu kita akan membaca di manusia dalam apa namanya, ranah peradaban Islam itu seperti apa. Nanti kita akan baca di sini. Nah, saya bacakan aja ya. Jadi ini tamhid ya, masih tamhid, itu masih pengantar. Saya langsung masuk ke bab al-awal, al-insan fil Quran. Ya. Al-makhluk al-mas'ul. Irtafa al-Quran bid-din min aqaidil kahanah wal wasatah. Ya, wa al-ghaz al-muharib. Ya. Ila aqaidir rusdi al-hidayah wal hidayah. Jadi Quran ini mengangkat dengan agama, ya, dengan agama Al-Quran ini mengangkat manusia dari keyakinan-keyakinan perdukunan, aqaidul kahanah wal wasatah wa al-ghaz al-muharib. Ini apa ya? Wal basatah wal al-ghaz al-muharib itu sebenarnya aliran-aliran apa namanya? Aliran materialisme. Ya, bagian dari materialisme. Materialisme itu meyakini bahwa yang namanya segala sesuatu di bumi ini berevolusi. Ya. Berevolusi dalam arti tidak ada tujuan akhirnya. Nah, itu yang bahaya dari keyakinan evolusi itu. Ya, jadi Al-Qur'an itu membawa manusia dari keyakinan-keyakinan perdukunan yang mitologis, ya kan? Atau keyakinan-keyakinan materialistik menjadi aqaidur rusdi wal hidayah, menjadi keyakinan-keyakinan yang tepat. Ar-rusdu itu tepat, tercerahkan, dan juga memberikan petunjuk yang jelas. La jaroma kana al-makhluk al-mas'ul. La jaroma ini artinya tidak diragukan lagi. La syakka kana al-makhluk al-mas'ul, maksudnya kana al-insan safwatu jami'is sifat allati dzakaraha al-Qur'an anil insan. Nah, jadi al-makhluk al-mas'ul itu adalah manusia itu sendiri ya. Jadi makhluk al-mas'ul, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, itu sebenarnya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai suatu apa namanya? Makhluk yang berbeda. Imma khas bitaklif au amah fi ma'aridil hamdi wa dzammi min tibaihi wa fi'lihi. Nah, jadi manusia itu karena memiliki akal, ya, maka dia disebut makhluk yang punya mas'ul. Mas'ul itu ya orang bilang tanggung jawab, tapi saya katakan kalau mas'ul di sini nanti secara harfiah diartikan sebagai nanti akan ditanya. Huwa al-mas'ul. Nanti akan ditanya. Siapa yang akan ditanya? Ya, kita sebagai manusia akan ditanya. Di mana? Di akhirat. Ya.
imma khassah bit taklif au amah fi ma'aridil hamdi wa dhammi. Entah khos bit taklif, apakah manusia sebagai makhluk yang punya kewajiban, atau secara umum dalam halnya manusia ini ma'aridul hamdi wa dhammi, yang mana manusia ini bisa saja menjadi makhluk yang terpuji atau bisa saja menjadi makhluk yang tercela. Nah, ya. Jadi apa sebenarnya Al-Quran itu, atau apa yang sebenarnya agama Islam ini lakukan? Jadi agama Islam ini menyampaikan risalah, menyampaikan pesan, dan menyampaikan petunjuk agar manusia itu terbebas dari keyakinan mitologis dan juga materialistis, ya, agar menjadi makhluk yang bertanggung jawab karena akan ditanya pada hari akhir. Nah, walaqad zakaral insan fil Qur'an bi ghayatil hamdi wa ghayatiz zammi. Ya, bahwa dalam Al-Qur'an saja manusia itu sudah disebut secara apa? Secara terpuji sebagai makhluk bi ghayatil hamdi wa ghayatiz zammi. Alhamdu itu berarti pujian-pujian. Ya, manusia sebagai makhluk yang terpuji, ya kan? Atau manusia sebagai makhluk yang tercela. Fil ayah al muta'addidah, fil ayah wahidah fala ya'ni dzalika innahu yuhmadu wa yudammu fi anin wahidin. Ya, jadi dalam berbagai ayat itu selalu saja ada manusia yang dikisahkan atau disifati sebagai makhluk yang terpuji, atau juga disifati sebagai makhluk yang tercela. Wa inna ma ma'nahu innahu ahlun lil kamal wa naqsi, bahwa manusia ini ahlun lil kamal wa naqsi, manusia ini punya kesempurnaan dan punya juga kekurangan, ya, bima fatara alaihi min istidadin likullin minha, ya. Jadi manusia itu punya kelebihan dan kekurangan berdasarkan fatara alaihi min istidadi likullin minhuma, ya, berdasarkan potensinya itu sendiri. Ya, kalau dalam ayat Al-Qur'an kita jiwa manusia itu bisa punya sifat yang baik dan sifat yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini jadi seperti itu. Ya. Nah, selain itu fahuwa ahlun lil khairi wasyarri. Jadi makhluk yang bisa berbuat baik atau berbuat jahat. Li'annahu ahlun lit takalif, karena manusia mampu menanggung tanggung jawab. Kalau orang itu bisa bertanggung jawab, maka dia juga bisa sebaliknya tidak bertanggung jawab, kan gitu kan? Wal insan mas'ulun an amalihi fardan wa jama'atan. Bahwasanya manusia akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan amal perbuatannya fardan wa jama'atan, baik secara individu maupun secara komunal atau bil jamaah. La yu'khadhu wahidun binurin wahid, ya, biwazrin wahid, la yu'khadhu wahidun biwizrin wahid. Wizrun itu artinya adalah dosa. La yu'khadhu di sini maksudnya tidak dihukum. La yu'khadhu wahidun biwizrin wahid. Tidak ada orang itu dihukum atas dosa orang yang lainnya, itu tidak ada. Ya kan? Kenapa? Karena manusia itu misalnya pemimpin. Wah, apakah dia mendapatkan dosa yang dipimpinnya? Ya, kalau dikatakan itu tidak, tapi sebenarnya dia mendapatkan dosanya dia sendiri memimpin tidak adil. Nah, kan gitu kan? Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa kita harus berusaha. Karena bagaimanapun juga, misalnya ya teman-teman mahasiswa ini kadang menghadapi kendala-kendala peraturan atau apa, dan tidak semua peraturan itu juga berpihak pada antum misalnya. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa kita sendiri yang harus berusaha. Ya, kita mengesampingkan peraturan itu akan berpihak pada kita atau tidak, yang penting kita harus berusaha. Ya, mau kayak apapun situasinya kita tetap harus berusaha. Kalau situasinya nyaman, kita harus berusaha yang lebih baik. Kalau situasinya kurang nyaman, nah kita tetap harus berusaha keras. Bagaimanapun juga manusia itu tetap harus berusaha keras. Ya, maksudnya berjuang untuk hidup.
Ya, bukan hidup untuk makan ya, tapi hidup untuk menjadi bermanfaat itu, dan itu sulit. La yu'khadhu wahidun biwizrin wahidin wala ummatun biwizrin ummatin. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia menanggung sendiri apa yang diperbuatnya. Nah, ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, itulah umat-umat yang telah berlalu. Kalian semua sebagai manusia, nah itu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, dan bagimu pahala atau dosa apa yang Anda perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat. Ya. Andai kata mungkin kita di Indonesia atau di mana, kita dipimpin dengan tidak baik, itu kita nggak akan ditanya nanti mimpinmu siapa, nggak ditanya. Tapi kita akan ditanya tentang hal-hal yang mendasar. Kamu sholat apa tidak? Ini antaranya gitu. Anda berbuat baik apa enggak? Itu hal-hal itu aja yang ditanya. Maka itulah kenapa manusia harus mengerti soal ini. Jangan kita buru-buru menyalahkan orang lain. Kalau di dunia sih kita enak aja bisa menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan. Siapa yang pernah jadi kambing hitam selain saya? Ya, saya juga kadang-kadang juga jadi kambing juga. Jadi bukan hanya antum saja ya. Karena jadi kambing hitam itu pengalaman yang bagus. Biar kita bagaimana tetap bisa tersenyum dalam berbagai kesulitan. Tapi itu adalah latihan yang bagus. Ya. Kambing hitam itu maksudnya apa ya? Yang kalau ini disalahkan gitu kan. Padahal sebenarnya juga nggak mesti kesalahan kita. Tapi begitulah kita itu dididik dengan kehidupan. Ya. Seperti kata Pak Yai ya, apa yang nggak ada di pondok ini? Kan gitu kan? Semua yang ada di pondok ini untuk mendidik kita. Kalau kita kadang-kadang kok jadi kambing hitam atau apa, ini mendidik kita nih. Insya Allah kita aman dan damai dan kita bisa siap-siap, ya, tidak mudah putus asa. Wah, itu kita makannya nggak enak nih dan lain sebagainya di sini lauknya kurang bergizi atau apa, ya emang nggak salah sih. Tapi dalam kehidupan nyata kita nanti juga akan mengalami situasi seperti di pondok, ya. Maka itulah, jadi itulah yang membuat kita ini jadi pribadi-pribadi yang tangguh setelah keluar dari pondok. Karena di pondok biasa melakukan hal-hal yang berat, ya. Maka saya apresiasi teman-teman sekalian yang berhasil lulus KMI, dan kita akan bareng-bareng nanti akan nemenin antum sampai antum yudisium wisuda ke berapa nanti saya nggak tahu angkanya ya teman-teman, ya. Dan jangan lupa doa orang-orang tua antum bersama antum semuanya. Jangan lupa doakan mereka kayak gitu, ya. Itulah untuk itu kita hidup. Jadi nggak usah kecewa dengan apa yang kita dapatkan terus kita terus nyalain orang lain. Nggak usah, biarin aja, ya. Kita hanya tanggung apa yang kita tanggung. Kita hanya akan mendapat pahala dari apa yang kita berikan, ya. Nah, amma manatul mas'uliyah fil Qur'an fahuwa jami'un likulli ruknin min arkaniha yataghalghalu ilaihi fiqhun lil bahisin an hikmati tasri' ad-dini awit tasri' fil maudu. Ya. Manatul mas'ul, maksudnya manatul mas'ul itu apa ya? Manatun itu dari kata nato yanatu, ya. Jadi manatun itu artinya adalah apa sih kewajiban-kewajibannya, ya. Makanya jami'un likulli ruknin min arkanihi, ya. Jadi kewajiban-kewajiban manusia itu sudah ada dalam Al-Qur'an, ya. Yang mana kewajiban itu bisa saja kita jalankan atau bisa kita tinggalkan, ya. Fahiya binususil kitab qaimah ala arkaniha al-mujmalah tabligh wa ilm wa amal dan seterusnya tahta at-taba'ah ala ahadin lam tablughu da'wah fi masailil ghaibi wa masailil iman. Jadi sebenarnya Allah juga telah adil, telah menyampaikan, mengutus para rasul untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Walaupun tidak semua orang suka dengan kebenaran. Hari-hari ini banyak juga yang tidak suka dengan fakta. Kayak gitu juga kan. Nah, itulah kita katakan bahwa mari kita memperkuat diri kita masing-masing. Tidak usah menggantungkan diri pada yang lain-lain, ya. Kita punya Allah insya Allah, ya. Jadi kita aman aja insya Allah, ya. Di saat-saat seperti ini teman-teman sekalian, perguruan tinggi luar sana SPP-nya sekian.
Oke lah, kita mungkin kelihatannya mahal, tapi kalau dihitung-hitung kita bisa murah. Kita nggak pakai motor, ya kan? Terus kita nggak perlu nongki-nongki. Paling nongkrongnya kemana sih? Beli bakso di situ kali ya, atau di kopi atau apa. Wah, aman. Ya, apapun yang antum tidak suka di pondok ini, tapi sebenarnya orang tua antum itu merasa aman ketika antum ada di sini. Terus susah keluar, izin keluar susah kan biasanya kan. Wow, tahu aja Ustaz ini. Ya, tahu lah. Tapi dengan susahnya izin keluar itu antum malah jadi nggak mau keluar. Kan gitu kan. Tapi malah berkegiatan. Ya ada juga sih yang mager. Tapi kita katakan bahwa kita bersyukur dengan situasi tersebut. Nah, begitulah manusia itu. Meskipun sudah mendapat peringatan atau sudah mendapat dakwah, kan tidak semuanya juga selamat. Sama kayak kita di kampus, di pondok kita meskipun semuanya mondok, tapi tidak semuanya akan berhasil. Tergantung mana yang mengikuti petunjuk, kan kayak gitu. Kalau di zaman dulu orang-orang yang mengikuti petunjuk itu selamat, nggak kena azab. Tapi kan zaman Nabi Muhammad kan sudah tidak ada lagi azab yang instan. Seperti kaum-kaum terdahulu itu, misalnya kaum Nabi Lut atau kaum Nabi Nuh atau apa itu, kalau tidak mengikuti, tidak taat kepada Rasul udah dapat azab yang instan. Kalau zaman sekarang tuh orang bilang apa itu? Instan karma gitu. Tapi sebenarnya enggak. Ya, tapi kita di zaman setelah Nabi Muhammad SAW akhir ila yaumil qiyamah. Ya. Makanya ada itu berbagai ayat yang menyatakan bahwa di setiap umat itu sudah ada rasulnya, sudah ada yang memberikan peringatan. Ya. Nah, ini tentang ilmu dan lain sebagainya. Jadi manusia itu semuanya sudah mendapatkan peringatan. Ya, nah ini kalau tentang amal, wa amal fa huwa masrutun fil Quran bitaklif alladhi apa ini ya? Tas'ahu taqatul mukallaf. Ya. Wa bisa'il ladzi yas'ahu li rabbih wa li nafsihi. Nah, jadi sebenarnya manusia itu sudah punya kewajiban-kewajiban tersendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kewajiban manusia itu beda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa melihat kewajiban kita sama dengan orang lain, itu nggak bisa. Tapi kita bisa berusaha. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Nah, meskipun manusia itu berusaha, tapi bebannya bisa jadi beda. Sama-sama berusaha, tapi bebannya bisa beda. Seperti teman-teman sekalian mahasiswi di sini, bebannya sama, materi kuliah wajib, tapi kewajibannya jadi beda-beda. Ya, itulah kita berlatih melakukan itu di kehidupan kita ini. Ya, nah, ini selanjutnya warasalal balak hum awmalul mukallifin bila ilmi wal amal umamuhum jami'an ummatun wahidun ya al ummal insaniyah wa alhamahum jami'an ilaihi wahid wa rabbul alamin. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu adalah umat yang sama, umat yang satu, dan dia adalah satu kesatuan sebenarnya. Tapi ya tadi lagi walakin ikhtalafu. Ya, walakin ikhtalafu maksudnya bagaimanapun itu manusia berusaha membuat persatuan, pasti tetap akan ada perbedaan pendapat. Ya. Dan perbedaan pendapat ini tergantung juga dari apa? Kualitas keimanan. Ya. Walakin ikhtalafu faminkum man yu'min wa minkum man yakfur. Jadi itulah kenapa kita itu kelihatannya sama tapi agak beda, tergantung bagaimana kita meniatinya. Nah, manusia juga gitu. Sama-sama ilkom 1. Wah, tapi ternyata beda. Ada yang nilainya beda, ada yang usahanya beda, ada yang effortnya beda, ada yang bakat minatnya beda. Nah, ternyata manusia dari awal sudah diciptakan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Ya. Itulah kenapa saya di sini dalam mengajar selalu membuat hal-hal yang santai, karena ini adalah bagian dari yang saya yakini bahwa teman-teman sekalian ini sebenarnya suka belajar. Ya, tapi ada tapinya kan. Ya biasalah namanya juga suka belajar tapi juga suka
apa kan gitu kan. Itu biasa terjadi dalam kehidupan. Nah, wa bima dzakara fihi insan min ayatil kitab wasfun lahu wa huwa fi darwah minal kamal al makdur lahu bima ista'adda lahu minat taklif. Ya, yang mana disebutkan dalam berbagai ayat ini itu adalah sifat-sifat manusia. Fi darwah minal kamal, bahwa manusia juga punya sifat kesempurnaan. Al makdur lahu bima ista'adda lahu minat taklif. Manusia punya kesempurnaan. Kenapa? Karena manusia akan punya beban hidup. Nah, manusia yang punya uang banyak atau punya harta lebih banyak, punya beban hidup lebih banyak. Maksudnya apa? Zakat. Meskipun zakatnya sama. Teman-teman, zakat itu berapa persen? Nah, yang tahu kan? 2,5%. Iya apa enggak? Betul. Anda punya uang 100 juta. 2,5%-nya berapa? 2,5 juta, ya kan? Sama-sama 2,5%. Tapi kalau antum nanti, ya saya doakan semoga ada yang jadi orang kaya nanti lah ya, atau jadi istrinya pengusaha gitu, kaya gitu. Penghasilannya 1 tahun 1 M. Zakatnya berapa teman-teman? 2,5%. Ayo coba zakatnya berapa? 25 juta, ya kan? Sama-sama 2,5%. Begitulah manusia itu diberikan kewajiban oleh Allah. Ya. Beda dengan pajak. Pajak kan kalau penghasilannya sekian, pajaknya sekian. Nanti kalau penghasilannya sekian, pajaknya juga sekian, beda lagi. Tapi zakat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan dengan penuh keadilan. Bahkan orang yang penghasilannya itu tidak mencapai nisab tidak wajib bayar zakat. Nah, ini adalah contoh peraturan-peraturan dalam agama Islam ini yang punya orientasi keadilan. Ya. Berbeda dengan peraturan manusia yang lain. Ya, peraturan manusia itu ya banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri. Tapi kalau peraturan Allah itu selalu kembali untuk kepentingan manusia. Ya, misalnya kewajiban zakat. Ternyata zakat yang dikelola dengan baik bisa membuat kesejahteraan sosial yang luar biasa. Nah, begitulah manusia itu diberi kesempurnaan dan juga diberikan kewajiban-kewajiban. Ya, kalau teman-teman nanti zakatnya kan 2,5%, makin banyak hartanya otomatis makin banyak zakatnya kan gitu. Nah, kalau pajak ini beda kan gitu ya. Wa wasafalahu wa huwa fid darkil asfali minal khittah allati yanhadiru ilaihi bihadzal istiqdar. Tapi manusia juga akan diberikan ancaman, bukan ancaman ya, tapi istilahnya apa ya? Disediakan tempat untuk menanggung konsekuensi. Fid-darkil asfali minal hittah. Maksudnya apa? Ad-darkul asfal ini disebut sebagai neraka, misalnya kayak gitu. Ya. Neraka atau kesengsaraan. Jadi manusia itu juga itu diberikan konsekuensi juga, yang tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan itu bisa masuk neraka. Ya. Wa kullu hadhil ayat tawassa'a mufassal fima warada fi nususil amri wan nahi. Nah, jadi ayat-ayat ini nanti akan berkembang menjadi perintah-perintah atau larangan-larangan Tuhan dalam berbagai ayat-ayat yang lain. Ya, wal aidati wat tadhkir was sawabi wal iqab. Al aidah itu pelajaran. Ya, yang mana ayat-ayat tadi terkait dengan janji Allah bagi manusia yang berbuat baik atau berbuat jahat itu akan ada dan akan senantiasa datang, dan itu terkait dengan perintah-perintah. Ya. Perintah yang dilanggar maupun ditaati oleh manusia. Fal insan akramul khalaik bihadzal istidad al mutafarrid bainal khalaikis sama wal ard. Nah, jadi manusia ini makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Ya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Jadi manusia ini selain khalaqnal insana fi ahsani taqwim, juga diciptakan juga dalam keadaan yang mulia atau sempurna. Ya, oke. Ini kita masuk lagi
Makanya disebut makhluk al-mas'ul. Fahadal makhluk al-mas'ul yusafu duna ghairihi minal khalaik bil kufri wa dzulmi wa tughyan. Wah, jadi manusia itu karena tadi punya kesempurnaan, manusia itu juga punya kelemahan. Kalau punya kesempurnaan, punya sisi-sisi yang bisa dianggap sempurna dan baik, maka punya juga sisi-sisi potensi melakukan dosa. Li'anahu duna ghairihi ahlul lil iman wal adri wal rajhan wal afaf. Karena kadang-kadang manusia itu juga kehilangan duna ghairihi ahlul lil iman. Ya, karena manusia itu kadang-kadang kehilangan iman atau kekurangan iman. Ya, sehingga dia menjadi makhluk-makhluk yang apa tadi? Kekafiran, ya, identik dengan kekafiran dan kezaliman. Lah ini masalahnya. Makanya ada ayat-ayat innal insana la dzalumun kafar. Manusia itu juga sesungguhnya itu merupakan makhluk yang zalim. Wah, bisa jadi makhluk yang zalim ternyata. Bukan hanya makhluk yang sempurna aja, tapi juga makhluk yang zalim. Innal insana la yatgha. Wah, manusia itu melampaui batas. Ya. An ra'ahu istagna. Jadi ketika melihat dirinya itu wah, sudah merasa cukup. Ya. Jadi manusia itu kadang melampaui batas atau kadang-kadang ngeyel. Dikasih tahu dengan kebaikan tidak nerima. Nah, itu disebut istagna. Tidak tidak membutuhkan. Padahal kita senantiasa membutuhkan nasihat-nasihat dan doa-doa. Ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang nyata. Kenapa? Karena masa hidupnya yang sedikit, terus juga potensi kebaikannya juga kadang-kadang dihambat oleh setan. Ya, nah ini makanya disebut innal insana lafi khusrin. Manusia itu potensi ruginya juga banyak. Ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Wah, ini juga ayat juga yang menyatakan bahwa manusia itu bisa aja berbuat maksiat. Ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Wah, manusia itu bisa durhaka tuh kepada Tuhan. Nah, kayak gitu tuh. Wa qad yadhkuru bid-din biddaini fil ayah wahidah kama jaa fi qouli. Jadi kadang-kadang juga disebutkan dalam ayat itu sisi kelebihan dan sisi kelemahannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Nah, ini jadi satu sisi manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberikan potensi-potensi berbuat baik, tapi satu sisi radadnahu asfala safilin. Ya. Nah, oke. Wa naqra'u ba'd tafsir ini sudah ya. Jadi tafsir-tafsirnya seperti ini. Oke. Kita langsung lanjut lagi ke ayat yang selanjutnya. Ini kalau yang ini membicarakan tentang sifat-sifat manusia ya. Wa hiya qudratun lam takhfa ala qadahu bi surati dzahirah qabla asri tasrih wal ilmi bi wadhaifil a'dad dan seterusnya. Ini membicarakan tentang tadi itu. Nah, kita akan membicarakan lagi manusia sebagai al-kain al-mukallaf. Coba saya mau minta tolong membaca nih. Siapa tadi yang belum hadir? Agnia ada? Agnia Nur Syafiqah? Ada saya rasa ya tadi ya? Agnia? Ada Ustaz. Oke, syukran. Silakan Agnia, tolong dibaca ya. Al-kain al-mukallaf. Afan Ustaz ila hamam Ustaz. Oh iya, Mam. Yo. Nah, kita tandai nanti. Kita minta tolong untuk baca. Terus siapa lagi yang baru datang tadi? Kayaknya ada yang baru datang tadi. Zahra Humaira ada ya? Anak-anak mau Oh iya. Adira Ustaz. Oke, terima kasih. Tolong Zahra dibaca ya. Al-kain al-mukallaf. Al-kain al-mukallaf. Al-Qur'anu kitab tubligu wa ikna'u wa tabyin wa qawaimu hadal fadila fihi hadda tawafiqu tamun baina arkanuhu wa ahkamuhu wa baina aqaiduhu wa ibadatihi wa baina hajatihi wa maqasidihi fakullu ruknin min arkanihi yatanazzalu fihi bi aqdarihi wa yuwafiqi fi tafsilihi sa'iri arkanihi allati tatimmu bihi aw yatimmu biha ala qadri mubin.
Coba antum jelaskan apa Molas, itu. Ustaz. Coba antum jelaskan. Jadi Al-Quran itu kitab yang udah diterangkan, pokoknya Al-Quran itu tentang yang ini Ustadz, yang diterangkan tabligu wa ikna'u wa tabyin, itu Ustadz yang buat kita diterangkan. Terus wa qawaidu hadal fadilah, jadi Al-Quran itu kan fadilah Ustadz. Nah itu Keutamaan, kayak keutamaan. Betul. Dibantu nggak apa? keutamaan. Ya, ya. Keutamaannya itu tamam karena terdapat arkan-arkan dan hukum-hukumnya Ustadz. Hada at-tawafuq at-tam baina arkanihi wa ahkamihi. Jadi terdapat kesinambungan atau hubungan antara rukun-rukun dan hukum-hukum. Ya, rukun-rukun itu maksudnya apa? Jadi yang disebut rukun di sini itu maksudnya ajaran-ajaran. Antara ajaran-ajaran dan hukum-hukum dalam Islam ini nyambung. Ya. Misalnya apa? Perempuan dengan diciptakan Allah dengan sikap yang sedemikian. Maka hukum-hukum untuk perempuan dan ajaran-ajaran untuk perempuan bisa beda dengan laki-laki, kan gitu kan? Meskipun sama-sama punya kewajiban sholat, teman-teman kadang-kadang tidak sholat. Nah, jadi ada manusia itu punya pengecualian, dan hukum dalam Islam itu punya juga mekanisme untuk mengecualikan. Ya, peraturan-peraturan untuk menghormati perempuan beda dengan peraturan-peraturan yang sifatnya menghormati laki-laki. Itu beda. Ya, banyak sekali peraturan-peraturan itu menguntungkan perempuan daripada laki-laki. Tapi memang demikian. Laki-laki diciptakan berbeda dari perempuan. Ya. Makanya seperti ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu. Nah, jadi bima faddalallahu, karena laki-laki punya kelebihan-kelebihan yang harus ditunaikan. Bukan kelebihan yang harus dihormati, bukan, tapi kelebihan yang harus ditunaikan. Punya kewajiban-kewajiban lebih yang harus dilaksanakan. Tapi dalam beberapa sisi perempuan juga punya kewajiban-kewajiban lebih yang harus dilaksanakan. Ya. Jadi itulah makna keadilan dalam Islam, yang dia itu dengan segala perbedaan peraturan-peraturannya tetap nyambung. Wa baina aqaidihi wa ibadatihi, antara keyakinan dan proses ibadahnya. Ya, yang mana kita yakin dan iman kepada Allah itu bukan berarti kita harus memberikan persembahan kepada Allah. Misalnya kita kurban lillahi ta'ala, itu bukan kurban untuk Allah, bukan memberikan kurban untuk Allah, tapi kurban itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hasil kurbannya untuk apa? Untuk orang. Untuk orang-orang yang butuhkan. Ya. Jadi nyambung. Keyakinan kepada Allah itu nanti jadi benar, bahwa kalau beriman kepada Allah harus berbuat baik pada manusia. Itu nyambung. Ya. Terus juga tidak mubadir, dan kurban itu tidak seperti konsep-konsep kurban dalam agama-agama lain yang mana kurbannya hanya dibiarkan saja sampai mubadir dan lain sebagainya. Itu nggak salah, nggak berbeda dengan itu berbeda dengan apa yang ada dalam Islam. Wa baina hujjatihi wa maqsadihi. Ya, hujjah itu adalah apa? Alasan, ya, atau dalil dan tujuannya seperti apa. Ya, fa kullu ruknin min arkanihi yatanazzalu fihi bi aqdar. Semua ajaran-ajaran dalam Islam itu ada ukurannya dan juga ada hikmahnya, tidak ngawur. Ya, wa yuwafiqu fi tafsilihi sairu arkanihi allati tatimmu bihi aw yatimmu biha ala qadrin mubin. Nah, ini dia. Jadi kewajiban-kewajiban dan ajaran dalam Islam itu benar-benar punya mekanisme untuk memudahkan manusia melaksanakannya. Ya. Kurban itu wajib bagi yang mampu, gitu kan? Haji itu wajib bagi yang mampu, bukan bagi semua. Tapi sholat itu wajib karena semua orang bisa sholat, asalkan dia akil atau berakal.
Kalau orang gila nggak harus sholat, kan gitu kan. Tapi kan orang gila tidak pernah menyatakan dirinya gila. Orang gila malah menyatakan dianya waras. Kan kayak gitu masalahnya. Tapi kita bisa tahu kalau itu orang gila. Ya, orang gila itu diantaranya tidak peduli dengan auratnya sendiri, tidak peduli dengan sesuatu yang harus dipenuhi untuk kebaikan dirinya sendiri. Makanya dalam beberapa kitab itu ulama menyebut ada orang gila yang sebenarnya dia itu masih bisa berpikir, tapi dia itu seperti orang yang tidak berpikir. Kenapa? Karena yang disebut gila menurut beberapa ulama itu disebut gila karena apa? Karena mencapai tujuannya dengan segala usaha apapun, halal atau haram. Nah, ini disebut gila. Kalau kita sebagai orang yang berakal, itu mestinya kita mencermati mana yang usaha yang halal, usaha yang mana yang haram. Nah, makanya kalau orang itu disebut gila itu disebut dibutakan, tergila-gila. Ya, itu karena apa? Karena dia buta dengan mana yang benar, mana yang enggak. Ya. Makanya teman-teman hati-hati dengan jatuh cinta atau apa. Wah, itu bisa terbutakan dari tujuan antum untuk belajar, terbutakan dari tujuan antum untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Jadi tujuan-tujuan itu bisa membuat gila. Itulah kenapa kita melaksanakan ajaran-ajaran. Ada larangan-larangan untuk pacaran. Karena kalau antum pacaran atau apa, itu biasanya antum yang dipermainkan nanti, kan gitu kan. Antum kalau merelakan diri untuk pacaran, antum merelakan diri untuk dipermainkan. Ya, tapi kalau memang serius, biar datang ke orang tua antum. Nah, ini buat teman-teman yang mau lanjut ke jenjang yang lain ya. Nah, oke. Wa yuwafiqu tafsili sairu arkanihi, ini udah tadi jelas ya. Laisa atamma wala a'jaba minat tawafuq baina tamyizil insan bit taklif. Sebenarnya biasa aja bahwa manusia itu diciptakan sempurna, diciptakan baik dan lain sebagainya, itu sebenarnya biasa aja. Loh, kenapa? Karena memang manusia itu punya kewajiban-kewajiban, ya. Berbeda dengan hewan-hewan. Hewan itu punya kewajiban yang sudah dijalankan, ya kan? Misalnya apa? Hewan-hewan seperti ayam, dia menjalankan kewajiban. Kalau dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dia bertelur, kan gitu kan? Atau dia memberikan kita protein. Ya, tanaman-tanaman kalau kita rawat dengan baik dan kita perhatikan, dia akan memberikan hasilnya. Nah, sama juga kita manusia. Tapi manusia itu berbeda dari tanaman dan hewan. Kita harus berusaha sendiri untuk diri kita sendiri. Kalau tanaman sama hewan, kalau nggak diusahakan oleh manusia ya bisa mati. Kalau kita tidak mengusahakan untuk diri kita sendiri, kita yang akan tidak berhasil. Ya. Wa baina khitabil aqli fi hadzal kitab al-mubin bi kulli wasfin min awsafil aqli wa kullu wadifatin min wadhaifin fil hayatil insaniyah. Nah, di situ sebenarnya manusia itu karena punya akal dari itu. Ya. Jadi manusia itu karena punya akal, jadi dia harus menggunakan akalnya. Ya, berbeda dengan hewan, dia harus diakali kadang-kadang. Ya, antum kalau punya hewan kok nggak mau makan, harus diakali kan gitu kan. Nah, wa khaliqun bil muslim wa bi kulli darisin lil adyan an yatanabbah ila hadhihi tafsil allati tuhsabu li awwali wahlihi ya awwali wahlah ka'annaha syai'un minal waqi' al barahi wa la yahtaju ila at-tanbih walakin hajatuhu ila tanbih innama tadharu indal maqarin bainal Qur'an wa baina jumlatin minal kutub ad-diniyah al-kubra fi fadilati tablighil maqsud wa na'ni bihi tabligh alladhi yuradu wa yatanasabu fihi al-bayan ala hasbil ahkam wal ahkam. Nah, ini ringkasnya bahwa karena manusia ini juga bisa berbeda pendapat, maka muncul pula agama-agama lain yang bukan agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berbahaya. Ya, kita katakan berbahaya bukan karena terus dia mengancam kehidupan, enggak. Justru mengancam hal-hal yang ada setelah kehidupan nanti. Ya, bahwa setelah kehidupan dunia ini kan ada akhirat. Tapi ada juga agama-agama yang tidak meyakini itu. Lah, ini berbahaya. Ya.
Nah, jadi itulah kenapa disebut dalam teks selanjutnya ini. Wa fi katsirin minal adyan arkanun taqumu 'alaiha da'aimuddin kulluhu wa yartabitu biha najatul insan minal halak au diaihi fi hawiyah al-mukti wal la'ah. Nah, ini jadi kadang-kadang dalam keyakinan agama lain itu berbeda dengan Islam, yang mana ajaran-ajarannya diorientasikan untuk kemanusiaan. Di dalam agama lain tuh kadang ajaran-ajarannya hanya untuk menegakkan budayanya saja. Nah, ini yang berbeda dari Islam dan agama-agama yang lain. Ya. Jadi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab itu harus dimaknai dalam kerangka berpikir Islam. Bahwa dalam Islam itu yang namanya syariat selalu kembali pada maslahat kita semuanya. Ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi dan ke akal ya. Jadi kita tadi mereview sedikit ya tentang manusia sebagai makhluk yang mas'ul. Ya, kenapa disebut mas'ul? Bukan maksudnya mas'ul ini bertanggung jawab saja, tapi apa? Tapi punya kewajiban yang akan ditanya pada hari akhir nanti. Nah, itulah manusia sebagai makhluk yang mas'ul. Jadi bukan punya tanggung jawab, bukan, tapi punya kewajiban-kewajiban yang akan ditanya apakah sudah dilaksanakan atau belum di hari akhir nanti. Yang kedua, al-insan kain mukallaf, manusia yang mendapatkan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban sebagai manusia ini akan terkait dengan manusia itu sendiri maupun manusia yang lain. Ya, makanya kewajiban manusia itu bisa individu, bisa jamaah. Jadi bukan kewajiban individu aja, tapi juga jamaah. Ya, teman-teman sekalian ini punya kewajiban secara berjamaah. Di antaranya apa? Saling menjaga pertemanan hubungan pertemanan yang baik, tidak bully-bulian dan lain sebagainya. Itu kita namanya menjaga dalam kewajiban berjamaah. Ya, dalam kewajiban kita sebagai makhluk sosial atau berjamaah itu kita saling membantu dan ada saling pembagian tugas. Nah, kalau jadi panitia kan ada yang bagian ini, ada yang bagian itu, ada yang membantu ini, ada yang bantu itu. Itulah manusia itu dalam kewajiban-kewajibannya dari sisi jamaah. Kalau kewajiban individu itu jelas, ya. Rukun iman, rukun Islam itu individu. Ya, banyak yang individu. Meskipun ada juga unsur jamaahnya. Ya. Tapi kalau berjamaah seperti apa? Apa kewajiban-kewajiban dalam berjamaah yang mana dia itu hukumnya fardu kifayah. Contohnya apa? Menyolatkan jenazah atau menguburkan jenazah. Itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka sudah cukup. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, maka bisa dosa semua atau dalam keadaan kesulitan. Nah, ini hati-hati. Makanya di kelas ini siapa yang fardu kifayahnya apa, siapa yang fardu kifayahnya apa, itu bisa beda-beda. Fardu kifayah orang beda-beda. Kenapa? Karena kemampuan orang aja juga beda-beda. Seperti yang dijelaskan tadi di atas, manusia punya beban masing-masing yang berbeda dari orang yang lain. Ini beban di sini bukan maksudnya beratnya beda, bukan, tapi memang beban dalam arti kewajiban-kewajibannya. Ya. Keluarganya Ilma sama keluarganya Witka udah beda. Kewajiban di keluarganya Ilma sudah beda dengan kewajiban di keluarganya Witka. Terus misalnya di kebiasaan di rumahnya Sarifah sama kebiasaan di rumahnya Nabila udah beda lagi. Ya. Sarifah ada nggak ini Sarifah? Tadi ada kayaknya. Hadir Ustaz. Sarifah kalau sarapan pagi di rumah jam berapa? Biasanya jam 6? Jam 7? Jam 7 Ustaz. Oh, jam 7. Kalau di rumahnya Nabila sarapannya jam berapa biasanya? Sarapan atau ngemil nih? Lagi sarapan apa? Enggak Ustaz. Oh, sarapan. Biasanya lauknya apa yang paling sering dibuat di rumahnya Nabila? Paling sering dibuat di rumah itu
Apa ya? Telur Ustaz. Oh, telur goreng, telur rebus. Roti enggak? Ada enggak di sini yang di rumahnya makanya roti? Mahita Ustaz. Oh Mahita kalau iya. makan roti Ustaz. Orang Western biasa Ustaz. Nah, Ustaz, karena keluarga itu juga nih. perbedaan-perbedaan ya. Nah, jadi Nabila aja telur. Ah, kalau Sarifah biasanya kalau di rumah masaknya apa yang paling sering Sarifah? Nanti pakai apa? Pecel. Ayam Goreng. Ustaz. Ayam, keren. Ikan juga enggak? Nah, beda-beda ternyata kan. Dari makanan masing-masing yang berbeda ini tentu saja hasilnya juga beda-beda. Ya kan? Apalagi di sini di pondok ini nanti punya kebiasaan ngemil-ngemil yang luar biasa. Dengan cemilan-cemilan yang bisa kalap. Kalau antum lagi ada bazar itu bisa kalap. Wah, semuanya pengen dibeli. Novalia kalau ada bazar-bazar gitu sukanya nyari apa yang dicari oleh Novalia ini? Biasanya makanan Ustaz. Makanannya apa? Goreng-gorengan, Cemilan-cemilan gitu Ustaz. cemilan-cemilan. Cemilannya apa? Apa aja Ustaz? Wah, apa aja? Waduh, paku goreng atau ini keripik daun? Nah, tapi ada nggak di antara teman-teman itu yang suka nyarinya minuman-minuman aja nih? Coba nih, Hanifah ini sukanya apa? Kalau ada bazar, jajanan apa yang paling disukai? Hanifah, Minuman. oh minumannya apa kira-kira? Teh atau yang warna-warna yang lain? Yang berasa Ustaz. Ah, beda-beda, ya kan? Jangan-jangan di sini ada yang sukanya udahlah nggak jajan aja, mau nabung. Wah, ada juga yang kayak gitu. Bahkan ada juga mungkin yang alah nggak bisa nabung nih saya, nggak bisa jajan soalnya harus nabung. Ada. Itulah yang disebut sebagai la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi manusia itu emang hanya menjalankan yang bisa mampu dia jalankan saja. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kita di pondok ini ada latihan-latihan untuk memaksimalkan apa yang mampu kita jalankan. Itu seperti antum lagi lari. Oh, Siti Medina bisa lari 100 meter, bisa. Tapi mungkin butuh waktu lebih lama dari misalnya Ulfia. Misalnya kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Tapi kan sama aja sebenarnya lari 100 meter. Tapi kadang-kadang kita dalam kehidupan ini tidak seperti orang lari 100 meter. Ada juga antum butuh berhenti dulu, ada juga antum butuh apa dulu. Nah, itu kadang hidup itu diibaratkan sebagai perjalanan. Kalau orang-orang Jawa dulu tuh mengibaratkan hidup seperti mampir minum saja. Mampir minum kan cuma bentar. Ya, memang benar. Dalam Al-Qur'an makanya disebutkan illa asyiyatan au duhaha. Ya. Jadi manusia itu seolah-olah hidup itu diibaratkan atau digambarkan hanya seperti nongkrong di sore hari atau pagi hari. Ini seperti orang nongkrong bentar tahu-tahu udah selesai waktu nongkrongnya. Ya, makanya ada dalam hadis-hadis itu ada hadis yang menarik itu. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Ya. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Kalau nggak salah hadisnya itu bunyinya gitu. Bahwa manusia ini sebenarnya tidur semua. Kalau mereka udah mati, baru mereka bangun. Nah, itu yang seperti yang kita kemarin bicarakan ya dalam konsep eskatologi. Nah, ini konsep manusia itu nanti akan menjangkau lagi konsep eskatologi yang kemarin. Nah, ya, jadi ini banyak sekali kalau kita bicarakan ya. Jadi sudah 3 pokok yang kita bicarakan. Apa saja yang terkait dengan manusia? Pertama, sebagai makhluk yang mas'ul atau akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Yang kedua, makhluk yang mukallaf, makhluk yang punya kewajiban-kewajiban. Ya. Kewajiban itu bisa jadi fardu ain atau fardu kifayah. Kewajibannya bisa jadi sama tapi ada bedanya. Bisa jadi beda tapi sama. Ya. Itu makhluk yang mukallaf. Ya. Nah, ini yang ketiga, ini makhluk yang berakal. Nah, ini disebut di sini ya, al-aqlu ru'yatun wa tadbir. Al-aqlu basirun tanfadu waro al-absar. Wah, ini al-aqlu, ini manusia punya
keistimewaan akal. Dan akal ini bisa memilih. Akal ini bisa digunakan manusia untuk menimbang, atau digunakan manusia untuk apa ya? Ya menimbang sih, untuk mengambil keputusan. Nah, akal ini dari kata akola ya. Akola itu artinya mengikat. Mengikat berarti memahami sesuatu, kan gitu kan? Mengikat makna atau mengikat gambaran. Teman-teman kan pernah lihat gajah kan? Coba di sini Miftahkul ini siapa nih? Miftahkul. Siapa ya nih ya yang di Google Meet namanya Miftahkul? Oh iya. Coba Miftahkul ini pernah lihat tapir nggak? Tahu tapir nggak? Enggak Ustaz. Oh nggak tahu. Ada yang dari Sumatera di sini? Ada. Siapa tuh? Coba tanya, tapir itu kayak gimana? Siapa yang ada di sini? Miftahkul, coba tanya Miftahkul. Suruh jelasin apa itu tapir. Hah? Tapir? Masuk nggak tahu tapir? Ya emang si tapir Itu ini loh yang termasuk mirip hewan yang macan ya. dilindungi. Tapir ini bukan babi. Ya jenisnya emang hampir sama seperti babi. Tapir ini warnanya apa? Oren, ya Allah bukan oren. Tapir ini warnanya hitam, ada putih-putihnya. Kok masa saya harus browsing apa itu tapir sih? Nah berarti antum belum ngerti, belum mengikat gambaran tentang tapir. Jadi akal antum belum mengikat gambaran tentang tapir. Tapir itu punya mulut yang mirip dengan babi, tapi warnanya beda. Ya kan, warnanya tapir itu ada apa namanya, ada pola putihnya di bagian badan atau apa gitu. Nah, itu beda, ya kan? Nah, ini baru hewan. Mungkin antum, nah itu namanya akal antum belum mengikat konsep tapir itu, kan gitu kan? Saya mau nanya lagi nih. Saya mau nanya siapa ini ya? Sanaila, bisa ini nggak? Bisa jawab kita nggak, Sanaila ini? Jawab pakai akun siapa aja boleh, Sanaila. Halo? Ustaz. Ya, Sanaila. Aslinya dari mana? Sumatera. Halo Ustaz. Aslinya dari mana asalnya? Oh, nggak tahu asalnya dari mana? Sumatera? Oke, saya mau tanya, tahu nggak apa itu cepluan? Ada buah namanya cepluan. Dari Batam. Hah, ada yang tahu tuh? Ada yang tahu apa itu Dari cepluan? Batam Ustaz. Ah, Yang bentuknya Ustaz. iya, gimana Karima? Coba dibantu Karima. Dari Batam Ustaz. Oh, dari Batam, ya. Sanaila tahu nggak apa itu cepluan? Apa yang disebut sebagai cepluan? Ada tanaman namanya cepluan. Itu bahasa Jawa sih. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya namanya apa, tapi banyak juga yang nyebut cepluan. Saya gambarkan ya tanamannya ya. Antum? Anak tahu Ustaz. Oh tahu. Sebentar. Oh coba Siti Medina ceritakan tanaman cepluan itu seperti apa bentuknya? Itu kan yang itu Ustaz, bulat, terus ada kulitnya apa di awal. Enggak Ustaz, warnanya Kayak- hijau kan Ustaz. Saya mau tanya, Iya hijau tanamannya ada itu udah pohon matang agak atau oren. rumput? Pohon atau semacam rumput? Di rumput. Betul, semacam rumput. Rumput. Bukan pohon ya. Yes, Kalau pohon dapat poin seperti 100. mangga. Betul. Tanamannya seperti rumput, tapi itu orang menyebutnya tanaman perdu. Jadi tanaman seperti rumput, tapi tidak punya kayu. Ya, dia punya batang, punya cabang. Itu betul, tapi bukan kayu. Kayu itu kambium ya. Kayak pohon nangka, pohon jati itu punya kayu. Tapi cepluan ini kecil, nggak punya kayu. Kadang dia tumbuh sembarangan, ya kan? Nah, kalau dia itu berbuah, buahnya itu tertutup kelopak, ya kan? Kelopaknya kadang-kadang warnanya hijau. Kalau masih mentah itu kecil, kelopaknya warnanya hijau.
Habis itu semakin besar, kalau dia matang nanti warnanya jadi kuning oranye, agak coklat kadang-kadang. Nah, itulah kita mengikat. Akal saya pernah melihat cepluan dan mengikatnya. Oh, itu ternyata cepluan. Lah, disitulah akal manusia. Makanya manusia itu seringkali ditanya afala ya'qilun, afala yatafakkarun. Karena apa? Karena melihat sesuatu tuh kadang sekilas terus nggak paham, terus salah paham. Itulah akal kita kadang-kadang masih bisa tertipu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kata-kata afala ta'qilun, afala tatadakkarun, afala yubsirun, itu semuanya terkait dengan akal. Ya. Berarti kita ini kadang-kadang dalam kehidupan itu melewatkan hal-hal yang penting. Nah, ini. Ya. Jadi ini manusia sebagai makhluk hidup yang tadi ya punya kewajiban, akan dimintai pertanggungjawaban, tapi dikasih akal. Sayangnya kita kadang-kadang melewati hal-hal yang penting, melewatkan tepatnya ya, melewatkan hal-hal yang penting, atau kita memikirkan tidak seperti pikiran-pikiran yang benar. Ya, misalnya kayak kemarin tuh ada apa sih? Ada acara apa sih kemarin tuh ya di reuni itu? Oh, DAS, D apa sih? DACS, penampilan. Saya diceritain istri saya tuh karena ikut reuni. Wah, ternyata dalam penampilan itu banyak sekali detail-detail yang bagus dan menyampaikan nilai-nilai pondok. Tapi kan tidak semua orang bisa menangkap nilai-nilai itu. Nah, ini dia. Jadi kadang-kadang manusia itu mengalami suatu peristiwa tapi tidak tahu artinya. Ya. Mengalami suatu peristiwa tapi kadang-kadang tidak selalu bisa mengambil pelajarannya. Bukan hanya antum. Kami pun juga. Saya sebagai orang yang sudah jadi dosen kadang-kadang lupa juga ya. Wah, saya tuh lupa kadang-kadang. Saya tuh menghafalkan nama antum saja masih sebagian, baru sebagian hafal, sebagian banyak yang belum. Itulah manusia itu punya kelemahan-kelemahan yang spesifik. Nah, dari kelemahan-kelemahan itulah kenapa ada ajaran-ajaran dari Allah tentang kita beristighfar. Nah, ya, nastaghfirullah lima wa natubu ilaika lima na'lamuhu wala na'lam. Ya. Jadi kita beristighfar kepada Allah untuk meminta ampunan atas dosa yang kita kerjakan dengan pengetahuan kita maupun tanpa kita tahu. Secara tidak langsung kita nggak tahu terus dosa. Nah, disitulah letaknya ayat-ayat Al-Quran itu wa'ad bi'is sayyi'ata tamhuha. Ya, jadi dalam apa namanya wa'ad bi'is sayyi'ata tamhuha. Ayat apa hadis ya? Itu hadis. Nah, itu dalam itu artinya bahwa jika kita berbuat keburukan-keburukan harus diikuti dengan kebaikan-kebaikan agar bisa menutupi keburukan-keburukan itu. Manusia kan juga begitu berpikirnya. Ya, kadang-kadang berbuat yang kurang tepat, ya harus menutupi dengan perbuatan yang baik dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi begitulah manusia itu kita ringkas ya hari ini menjadi 3 pokok utama tadi ya. Yang pertama dari makhluk yang mas'ul atau makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, karena dia itu mas'ul maka dia akan punya tanggung jawab atau kewajiban. Karena manusia itu diberikan tanggung jawab atau kewajiban, maka manusia diberi akal untuk bisa memilah, memilih dan juga melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan baik, atau bahkan kadang-kadang juga tidak melaksanakan dengan baik. Nah, itulah yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir nanti. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Teman-teman sudah ada yang mulai bikin tugasnya belum? Kayaknya belum ada ya, saya nggak tahu nih. Tugas videonya harap segera dimulai ya. Nanti kita akan bulan Juli nantilah, mungkin pertengahan kita akan mulai itu. Saya mau ini lagi nih, absen mana yang belum? Ini ada siapa nih yang belum absen nih ya? Saya kira sudah semua ya. Itu kayaknya ada. Oh, yang masih goib, sorry. Ini siapa yang masih goib ini? Bukan makhluk gaib ya. Najwa, ada Najwa? Ustaz. Ada ya? Oh iya. Ada. Oke.
Terus Siti Medina ada ya, Siti Medina ada tadi. Agak sih. Delin ada Delin. Ya, hadir Ustaz. Hadir. Hadir Ustaz. Oke. Hadir, Ulfiatus Ustaz. Salihah ada ya? Ulfi. Hadira Ustadz, Oke. Ulfi Hadira Ustadz. Ya, terima kasih. Nabila Najma tadi ada kayaknya ya. Azhara Khairun Nisa ada Azhara Khairun Nisa. Kehamam Ustaz. Oh beneran ada loh ya. Ke hamam atau ke tukang bakso nih? Ya nggak apa. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, entah itu mungkin pekan depan ya. Semoga aja bisa ketemu ya. Nah masih banyak lagi perkuliahan kita. Tinggal 2 lagi. Afwan. Ya apa? Mutmainah sama Azhara Labibah Ustaz. Sudah ada tadi udah Sudah, ada Ustaz. menghadirkan. Iya Ustaz, makasih. Iya Azhara. Yang penting tadi itu ya. Tolong ketua kelasnya kalau kita Hadir, online. Ustaz. Harus apa namanya? Menghadirkan. Azhara Labibah tadi ada sudah. Ustaz apa? Hadir. Apa? Ustaz Najwa Rizkia Ustaz. Najwa Rizkia. ada sudah. Tadi lihat nggak tadi? Najwa. Udah ada. Oh, udah itu. Itu antum berterima kasih ke Alia atau siapa tadi yang menghadirkan tadi. Wah, jangan lupa beliin bakso ya. Nah, baik itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tolong jangan lupa tugasnya, tugas video jangan lupa. Ini kan sudah. Siap Ustaz. Kalau sudah kasih tahu saya. Terus kita kumpulkan di drive gitu. Terus nanti kita akan lihat hasilnya kayak apa. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.